Mantan kontestan Girls Planet yaitu Kawaguchi Yurina, menjadi kontroversi karena kesalahan terjemahan penggemar internasional. Girls Planet adalah acara survival yang tayang di Korea Selatan pada musim gugur lalu. Salah satu dari 18 kontestan teratas, Kawaguchi Yurina belum lama ini terlibat kontroversi karena menyukai komentar TikTok terkait perbuatan tidak menyenangkan terhadap anggota Keplo Hweening Bahih. Kontroversi ini bermula dari kesalahan terjemahan dari salah satu penggemar Hweening Bahih di akun Twitter Dojasko yang menuduh Kawaguchi Yurina membuli karena menyukai komentar TikTok dan berasumsi bahwa Yurina mendukung perilaku tersebut terhadap Bahih. Namun, terjemahan sebenarnya dari komentar yang disukai Kawaguchi Yurina di TikTok tidak bermaksud demikian. Pengguna TikTok yang memviralkan Yurina dan membuat kedua fans bersitegang, akhirnya memposting permintaan maaf di TikTok kepada Kawaguchi Yurina karena mistranslate dan menyebabkan banyak masalah. Manajer Kawaguchi Yurina juga menanggapi keluhan penggemar Yurina melalui Instagram pribadinya bahwa itu merupakan kesalahan dari staf tim TikTok. Kawaguchi Yurina sudah mendapat hujatan, ancaman, hingga dituding sebagai pelaku bully terkait kontroversi ini. Postingan Instagramnya baru-baru ini dibanjiri oleh para penggemar yang memarahinya. Namun, kontroversi ini mengingatkan penggemar untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dan membuat asumsi atas masalah yang tidak pasti dan tidak jelas. Album milik Lisa Blackpink menjadi album pertama dari solois K-pop yang berhasil mencapai 500 juta streaming di Spotify. Pada tanggal 20 Januari, album debut solo Lisa Blackpink yaitu Lalisa telah melampaui lebih dari 500 juta streaming di Spotify. Mencapai ini hanya dalam 132 hari setelah dirilis pada tanggal 10 September tahun 2021. Lisa adalah artis K-pop kedua yang mencapai tonggak sejarah tersebut setelah grupnya sendiri Blackpink. Album single Lalisa kini menjadi album pertama dan tercepat dari solois K-pop yang mencapai 500 juta streaming dalam sejarah Spotify. Selain itu, lagu milik Lisa yang berjudul Money baru-baru ini menghasilkan lebih dari 100 juta streaming di Amerika. Media ekonomi Herald melaporkan, berkat pengaruh Jimin BTS menaikkan kembali minat dan kunjungan wisatawan ke Jeju, dan menaikkan value dari reputasi merek kota Jeju ke peringkat kedua di bawah kota Seoul, di mana bulan sebelumnya kota Jeju menempati peringkat ke-11. Menurut Institut Riset Reputasi Perusahaan Korea, brand reputation kota Jeju meningkat gratis berkat pengaruh BTS Jimin yang liburan di sana pada akhir tahun. Data analisis mengatakan berkat liburannya di sana terjadi lompatan besar mulai dari pengunjung atau wisatawan hingga membantu menaikkan ekonomi warga setempat. Sebelumnya, Ekonomi Herald juga menyatakan setiap kali ada member BTS yang mengunjungi suatu tempat dan tempat tersebut melakukan sesuatu yang patut diperingati untuk member, Hybe akan menghapusnya, tetapi untuk Jimin, Hybe menerimanya untuk kepentingan umum, yang dilakukan oleh organisasi pariwisata pemerintah Jeju untuk tujuan menyembuhkan orang-orang. Yonhap News juga melaporkan tentang pengaruh kunjungan Jimin yang luar biasa, sehingga mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di pulau tersebut. Organisasi pariwisata pemerintah Jeju juga menyelenggarakan zona foto khusus Jimin, dan akan memilih 200 wisatawan pemenang yang dimasukkan ke website pariwisata pemerintah Jeju, dan juga hadiah lainnya. Tak hanya itu, pemerintah Jeju membuat mural dan spot foto khusus Jimin, juga halaman khusus Jimin di website resmi pariwisata Jeju sebagai ucapan terima kasih atas promosi yang tak terduga berkat Jimin. Seorang karyawan SM Entertainment melapor ke pihak berwajib, ungkap mendengar suara seperti gedung akan runtuh. Ada desas-desus yang menyebar tentang saksi yang melihat indikator runtuhnya akan terjadi di gedung Acro Seoul Forest tempat SM Entertainment berada. Namun, pihak pengelola gedung membantahnya. Di Blind, sebuah komunitas pekerja kantoran, sebuah postingan diposting pada tanggal 20 Januari yang mengatakan, gedung Acro Seoul Forest baru saja berguncang. Penulis mengklaim bahwa banyak tanda-tanda yang menunjukkan bangunan akan runtuh, seperti bangunan bergetar sepanjang hari, beberapa bagian lantai menonjol, kebocoran air dari langit-langit hingga suara angin di lift, dan jendela retak di lantai bawah. Saksi dari karyawan perusahaan lain yang berada di gedung bisnis yang sama mengiyakan hal tersebut. Seorang karyawan SM Entertainment berkata, "Saya terkadang merasakan getarannya, tetapi hari ini adalah yang terburuk." Semua karyawan terkejut. Namun, beberapa orang tidak merasakan getaran tersebut bahkan ketika mereka juga adalah karyawan SM Entertainment. Ada juga perbedaan pendapat dari karyawan perusahaan lain yang bekerja di gedung yang sama bahwa mereka tidak merasakan getaran. Dalam situasi ini, beberapa karyawan yang bekerja di kawasan bisnis gedung Acro Seoul Forest mengecam keras manajemen mereka yang memaksa mereka tetap bekerja di kantor. Gedung bisnis Acro Seoul Forest saat ini sendiri menampung SM Entertainment, Sokar, dan Hyundai Glovis.
Acro Seoul Forest adalah kompleks perumahan komersial yang terdiri dari 2 apartemen dan 1 gedung perkantoran. Ini memiliki 7 lantai basement dan total 49 lantai dasar. Acro Seoul Forest membantah beberapa fakta ini. Menurut seorang pejabat, gejala runtuhnya gedung, seperti yang diposting di Blind, tidak benar. Meski melakukan penyelidikan sendiri, mereka tidak menemukan gejala yang sama seperti di postingan tersebut. Namun, benar bahwa 119 menerima laporan pada tanggal 20 Januari ketika postingan tersebut diunggah. Dilaporkan bahwa 119 tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mendapat komentar kebencian, pernyataan Ibu Nicky ENHYPEN buat penggemar menangis. Belakangan ini telah banyak ujaran kebencian pada Nicky, dan tak sedikit yang menyebarkan tuduhan palsu terkait perilaku Nicky terhadap sesama anggota ENHYPEN. Lewat Twitter, Ibu Nicky pun mengatakan, "Dia masih anak-anak, aku ingin berada di sisinya dan mendukungnya. Tapi ini jalan yang dipilihnya. Aku percaya padanya, dan aku akan melakukan apa yang dapat kulakukan sebagai orang tuanya. Tolong dengan secara hangat perhatikan dia." Hal tersebut lantas membuat penggemar pun tersentuh. Terlebih, tak sedikit yang berlebihan dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan mengirimkan ancaman kepada Nicky. Mereka terus menyebarkan tuduhan palsu yang tidak benar, dan mereka tak terbendung sampai-sampai mereka mengungkit foto pra-debut Nicky.